Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang bagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca ijo. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas cuca ijo habis mabung ya teman-teman. Bagaimana kondisi cuca ijo yang habis mabung itu? Ya, yang pasti dia itu ketika di dasar karpetnya itu terlihat seperti kayak ketombe yang putih-putih gitu ya teman-teman, itu biasanya performanya itu menurun ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dan waktu membersihkan karpet, nah itu ada apa kayak ketombe gitu ya teman-teman, atau lilin yang udah pecah-pecah gitu ya. Nah itu biasanya ini sepengalaman saya amati di Joy Joy saya itu, dia itu performanya menurun, dan bahkan kalau dilombain itu dia tidak mau bongkar. Bunyi sih bunyi tapi nggak bongkar ya, nggak bongkar maksimal. Nah itu ya, jadi apa yang harus dilakukan ketika habis habis mabung ya. Jadi bukan nyulam ya teman-teman, mabung itu ambrol. Jadi bulu halus banyak yang ambrol, bulu sayap juga ada yang ambrol, nah, bulu ekor juga ada yang ambrol. Nah gitu lah, itu mabung ya, namanya mabung buat cuca hijau. Nah, si Joy pun juga dulu pernah juga nyulam itu, tapi kalau dilombain juga masih masih oke lah gitu ya, enggak kondangan gitu ya. Tapi kemarin ini kayaknya memang benar-benar harus istirahat. Nah gitu ya teman-teman, jadi ini yang saya lakukan, saya istirahatkan ya. Kadang ya nggak punya mainan lain, jadi ya kadang agak maksain ya, sebenarnya nggak bagus juga ya teman-teman. Jadi teman-teman saya harapkan jangan memaksakan ya. Kalau misalnya kondisi mabung ya, ini bukan nyulam ya. Kalau mabung sebaiknya jangan dilombakan ya gitu ya. Usahakan dia itu normal kembali dulu, gacor dulu ya, gacor lagi ya kan, terus tidak ada ketombe di karpet. Nah udah, kalau udah nggak ada ketombe di karpet, itu insya Allah sudah fake-nya udah ketemu lagi. Nah itu teman-teman ya, ini saya perhatikan di beberapa minggu ini si Joy ini masih aja menjatuhin yaitu ketombe itu ya, kayak habis mabung kan biasanya ada kayak lilin gitu ya, lilin, serpian lilin atau kayak ketombe gitu ya. Nah dengan kondisi yang seperti itu, untuk Joy saya, terutama Joy sendiri, itu kurang maksimal ya kerjanya teman-teman. Jadi memang harus saya istirahatkan gitu ya, gitu teman-teman. Nah kayak minggu kemarin saya coba lombakan, tetap nggak mau bongkar. Bunyi sih bunyi tapi nggak mau bongkar. Nah, itu ya, itu teman-teman. Jadi harus sabar dulu untuk memulihkan ya. Terus kondisi ketika posisi seperti itu, dia itu membutuhkan nutrisi yang banyak teman-teman. Biasanya itu si Joy itu makan jangkrik itu tiga ekor gitu ya. Nah ini ketika habis mabung seperti ini, itu dia itu habis 6 ekor teman-teman ya. Jadi 2 kali lipat dari porsi awal. Nah itu ya kita ajak, kita kasih aja biar dia itu tambah semangat, tambah cepat pulih ya. Jadi biar nanti top perform lagi gitu ya, itu harapannya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu ya, kalau udah mabung itu sebaiknya jangan dilombakan ya. Usahakan untuk ngelatih burung yang lain atau kita lombakan pelapisnya gitu ya teman-teman. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja dan dalam mengamati cucai cucai saya, dan ini saya bagikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan bisa jadi referensi. Nah ketika mabung seperti itu sebaiknya jangan dilombakan, jangan dipaksa dilombakan gitu ya. Tunggu sampai dia itu enggak ada ketombe di karpet. Nah jadi tunggu sampai beres ya kan, enggak ada ketombe lagi di karpet ya. Jadi insya Allah nanti akan top perform lagi. Nah ini nanti kita lihat ya si Joy saya, apakah kalau sudah enggak ada ketombe lagi yang jatuh, itu akan kembali seperti dulu lagi gitu ya. Itu teman-teman. Nah kalau posisi mabung seperti ini sebaiknya dimasterin terus teman-teman ya, dimasterin terus. Dia itu bisanya apa. Kalau Joy saya itu bisanya hanya satu, kapas tembak. Jadi kalau dimasterin kapas tembak, dia itu akan fasih membawanya gitu ya, di roll tembak.
Nah, itu ya yang dibawain seperti di MP3 ya, persis gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu sekilas cuca hijau habis mabung kurang top perform ya, seperti itu. Jadi jangkriknya itu dikasih maksimal. Kalau pisangnya ya pisang kepok seperti yang biasa saya berikan, yaitu pisang kepok yang matang gitu. Nah penjemurannya itu ya apa namanya, nggak terlalu lama ya teman-teman, nggak terlalu lama ya, paling 30 menit gitu ya, atau paling maksimal itu 1 jam gitu teman-teman ya. Itu sekilas tentang cuca hijau Joy saya ya. Wah, murai yang baru bunyi dia. Wah. Hmm. Hmm. Demikian teman-teman, ini hanya sekilas info aja. Mudah-mudahan ke depan Joy kembali top perform lagi dan bisa menghibur kicau mania sekalian. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam truk mania.